Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur dan tetap ceria dan bahagia di Syafi Ramadan tahun 1444 Hijriah. Min satu Temanggung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini mari kita bertambah dan bertambah bertawakal supaya menjadi la'allakum tattaqun, sebagaimana orang-orang yang takwa akan diberikan oleh Allah kenikmatan dunia maupun akhirat. Amin ya robbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kami mendapatkan materi yaitu fase-fase pendidikan terhadap anak. Nah, pemirsa sekalian, masih ingatkah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemana-mana selalu ada sahabat. Bahkan ketika bahagia, di sampingnya adalah sahabat. Kemudian saat Nabi mendapatkan musibah yang besar, di situ ada sahabat. Juga kebahagiaan demi kebahagiaan diraih bersama juga sahabat. Nah, salah satu sahabat Nabi yang kami kagumi yaitu Ali bin Abi Thalib. Di sana separuh perjalanan hidupnya digunakan untuk memberikan nasihat. Alangkah banyaknya nasihat-nasihat kehidupan yang diberikan oleh sahabat Nabi tersebut. Nah, suatu ketika ada sahabat yang lain, sahabat Nabi yang dekat, di mana pada saat Nabi sholat jamaah, di situ dia mesti hadir. Sholat subuhkah dia hadir, sholat zuhurkah dia hadir. Bahkan pada saat-saat salat tarawih, salat malam, setia menemaninya. Itulah yang namanya sahabat Nabi Muhammad. Nah, ada apa dengan sahabat Nabi yang satu ini? Pada saat itu tiba-tiba ada kabar yang kurang sedap, yaitu ada salah satu sahabat Nabi Muhammad yang sakit dan tidak tertolong. Akhirnya apa? Saat sakaratul maut membingungkan sahabat yang lain. Nah, subhanallah, pada saat itu Rasulullah bersama sahabat yang lain, tiba-tiba ada seorang sahabat yang mengatakan, "Ya Rasul, kenapa sahabat kita yang satu ini sakit dan tidak bisa mengakhiri sakitnya? Dia tidak bisa menikmati sakaratul maut, ya Rasul." Rasul menjawab, bagaimana tanggapan Rasulullah? "Ya Allah, apa iya? Apa iyo?" Nah, ternyata benar apa yang dikatakan sahabat Nabi tersebut benar. Nabi mendatanginya, kemudian menengok. Masya Allah, Alqamah kah kamu? Kata Rasul, benar, inilah Alqamah. Oh, coba, sahabat saya ini setia pada saya. Pada saat saya sholat dia selalu hadir. Saya jamaah zuhur dia hadir, jamaah asar dia hadir. Bahkan dalam menegakkan agama Islam dia selalu hadir. Ada apa Alqamah? Adakah sahabat yang lain tahu akan asal usul Alqamah? Adakah dia yang tahu rumahnya Alqamah? Salah satu sahabat menjawab, "Saya tahu Rasul. Kelihatannya Alqamah masih punya orang tua." Alhamdulillah,
Masih punya orang tuakah Alqamah? Tapi kenapa keadaan Alqamah seperti ini? Dia kritis, makin kritis, tapi tidak bisa apa-apa. Pada waktu sakaratul maut, apa yang dibaca Alqamah? Sahabat Alqamah pun menuntunnya pada saat sakaratul maut. Tapi apa kenyataannya? Dia tidak bisa mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak kenal. Masya Allah, padahal tiap hari dia bisa sahih. Dia berada di shop yang paling depan. Tapi kenapa tiba-tiba Alqamah tidak bisa berkata apa-apa? Setiap ada yang memberikan petunjuk, sahabat lain memberikan nasihat, dia selalu menolak. Bahkan ketika mau diajak membacakan kalimatillah atau la ilaha illallah, apakah Alqamah? Dia hanya la yang bagaimana? Seperti itu, matanya mencengkramkan, kukunya yang Alqamah yang biasanya cantik kelihatan menyeramkan, wajahnya malah tambah serem. Itulah Alqamah. Akhirnya Rasulullah memberikan jalan untuk Alqamah, yaitu salah satunya mencari keberadaan orang tuanya, yaitu orang tua Alqamah. Dicarinya dia, orang tua Alqamah memberikan kesempatan kepada Alqamah untuk bisa bertemu orang tuanya. Satu sahabat di mana dia kenal sekali dengan Alqamah, disuruhlah oleh Rasulullah untuk mencari ibunya. Disuruhnya beberapa sahabat untuk mencarikan alamat, mencarikan orang tuanya Alqamah. Alhamdulillah berhasil Rasulullah menemukan kedua orang tua Alqamah. Masih satu, yaitu seorang ibu-ibu. Nah, dalam dialognya bahasa kita, jenengan ndak ibu Alqamah, kata sahabat. Mboten. Loh, enggih, jenengan ibu Alqamah. Ora kenal aku karo Alqamah. Sapa Alqamah? Anak orang ngerti karo wong tua. Nah, dari situ sahabat Rasulullah tidak berputus asa. Ini yang namanya ibu Alqamah. Betul, ternyata diutusnya sahabat yang lain, karena sahabat yang pertama tidak ditemui dan tidak mengakui bahwa ibu ini adalah ibunya Alqamah. Lalu sahabat yang pertama pulang, ya Rasul, saya sudah menemukan ibu Alqamah, tapi dia tidak mau mengakui bahwa itu ibu Alqamah. Terus gimana? Ya Rasul, jawab Nabi, coba sahabat yang lain, silahkan diajak ibunya ke sini untuk melihat kondisi Alqamah sekarang. Sahabat yang kedua hadir, di mana sudah diketemukan alamat dan ibunya. Ternyata ibunya masih sehat dengan wajah yang sudah tua, penuh dengan perjuangan. Ini ibunya Alqamah. Ternyata setelah ditemuin oleh sahabat Rasulullah tadi, dia juga tetap menolak kalau dia mempunyai anak Alqamah. Subhanallah. Bahkan merayunya, sampai merayu yang beberapa kali ditolaknya, bahwa Alqamah adalah anak yang nakal, anak yang lupa dengan orang tuanya. Alqamah adalah orang yang tidak menghargai jerih payah orang tuanya. Masya Allah. Nah, pemirsa sekalian, dari kisah tersebut, endingnya sahabat yang ketiga yang diutus oleh Rasulullah, yaitu menemukan dan bisa menghadirkan ibunya Alqamah, di mana ibunya Alqamah bisa hadir bersama Alqamah, menemui dan menunggunya, tapi tetap menolak. Dalam dialognya ringkas, yakni, betulkah ini ibunya Alqamah? Kata Rasulullah, leres. Apakah ibu menikah? Apakah ibu ini rela kalau Alqamah seperti itu? Dia jawab, rela, saya ikhlas kehilangan seorang anak. Dia anak durhaka, dia lebih sayang istrinya daripada saya. Masya Allah. Begitulah perjalanan Alqamah. Ternyata dari
jamaahnya dia, dari amaliyahnya dia terhalang oleh pintu maafnya seorang ibu. Alhasil yang terakhir sekali, ibunya Alqamah itu tetap ngeyel bahwa dia tidak mau memaafkan kesalahannya Alqamah. Tapi Rasul punya trik lagi. Monggo ibu, ini anak sudah tidak bisa apa-apa. Wala yamutu wala yahya. Wis pokoknya wis ora mutu entek-entekke biaya. Tidak hidup, tidak mati. Ini Alqamah, ibu. Semuanya sahabat pegang. Kenapa Alqamah yang soleh di mata kita ternyata di mata Allah lain? Yang hadir di setiap acara pengajian, acara keagamaan, acara perjuangan orang lain, ternyata beda dengan penilaian kita. Akhirnya ibunya tetap nggak mau mengakui bahwa itu adalah anaknya. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mencari kayu bakar. Karena takut Alqamah tidak mati-mati, maka satu-satunya harus dibakar biar mati, biar jadi abu. Orang tuanya masih mendengar, ibunya masih menunggui. Biar sahabat nyari api, biar nyari kayu bakar, silahkan api menjulang tinggi. Tapi setelah sahabat mengumpulkan kayu bakar dan sudah dibakarnya, api menyala-nyala, diangkatnya Alqamah. Setelah diangkat, ternyata wanita tua tadi, ibunya Alqamah, mengeluarkan air mata. Air mata yang penuh pintu maaf. Dimaafkannya Alqamah. Nah, Alqamah mendapatkan pintu maaf yang selebar-lebarnya, seikhlas-ikhlasnya dari orang tuanya. Akhirnya apa? Maut menjemput. Dia bisa mengatakan, mengakhiri kalimat akhirnya, yaitu dengan lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilanglah nyawa Alqamah, berakhirlah riwayat Alqamah. Nah, pemirsa yang berbahagia, dari situ bisa kita hubungkan dengan fase pendidikan anak. Anak tidak bisa disulap begitu saja dengan pendidikan yang penuh glamor, pendidikan yang hanya duniawi. Benar memang kata orang sekarang, bukan ma tak buduna mim ba'di, tapi ma tak kuluna mim ba'di. Kalau saya sudah mati, nak, kamu mau menyembah apa? Itu kan dulu. Tapi kalau sekarang, kalau saya sudah mati, kamu mau makan apa? Itu kenyataannya. Maka dia akan melupakan orang tuanya. Nah, itulah kisah dari Alqamah, menjadikan kunci kita untuk pendidikan terhadap anak kita, anak cucu kita, sahabat kita, saudara kita, yaitu tentang pentingnya pendidikan agama. Begitu seperti yang di awal tadi, saya dengan sahabat Rasulullah yang satu sangat mengagumi. Maka beliau mempunyai fase pendidikan terhadap anak, yakni yang pertama fasenya, yaitu fase 0 sampai 7 tahun. Apa kata beliau? Kata Ali bin Abi Thalib, yang pertama, fase yang pertama adalah anak seperti raja, anak seperti ratu. Dia memerintah, tapi kita melayani dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang, penuh kebahagiaan. Nah, di situ kita bisa memberikan teladan yang baik terhadap anak di masa anak menjadi raja. Itu fase yang pertama. Fase yang kedua, yaitu Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa fase yang kedua adalah usia 7 sampai 14 tahun. Atau 7 sampai 14 tahun ini disebut fase yang kedua. Apa fase yang kedua? Anak menjadi tawanan, di mana anak tidak bebas karena merasakan kedisiplinnya itu pedas.
Disiplin itu pahit bagi anak. Obat itu pahit bagi anak, tapi obat itu akan menyehatkan untuk anak. Nah, fase yang kedua ini fase sik angel-angeli. Anak mau berontak, anak mau memboikot, anak mau menghindar dari tugas dan tanggung jawabnya. Nah, fase ini kita harus teliti. Seorang ayah, seorang ibu harus pandai-pandai memberikan celah terhadap anak di usia ini. Dia bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dia mulai balik di usia ini. Nah, ini fase yang kedua. Fase yang ketiga apa? Kata Ali bin Abi Thalib. Fase yang ketiga yaitu fase di umur 14 sampai 21 atau 15 sampai 21, di mana fase tersebut adalah fase pra-remaja, fase remaja. Seorang remaja seperti kita, karena kita pernah remaja. Di fase remaja ini banyak sekali tantangan terhadap dunia yang sekarang. Fase seperti ini adalah fase di mana anak sebagai sahabat, anak bisa berpikir logis, anak bisa mengerti jerih payah kita, tanggung jawab kita, beratnya kita mencari nafkah buat anak. Nah, anak bisa untuk diajak bersahabat. Demikian, semoga kali ini kita masih diberi kesehatan, kebahagiaan, dan semuanya akan dinilai ibadah di mata Allah. Sekian, semoga 3 fase tersebut dapat kita pelajari dan kita laksanakan. Dan semoga anak cucu kita nanti bisa menjadi anak yang solih-solihah, rezeki yang berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.